Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran AD Fikih kelas 4. Pada kesempatan kali ini, Pak Faruk ingin mengajarkan kepada kalian tentang sholat jamak sekaligus qashar atau biasa disebut jamak qashar. Tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Pada kesempatan kali ini terlebih dahulu kita harus tahu tata cara menjamak sekaligus mengqashar sholat. Nah, tata cara jamak qashar sholat adalah sebagai berikut. Nomor 1, menjamak dan mengqashar sekaligus bisa dilaksanakan sekaligus secara bersama-sama. Jadi kakak itu bisa melakukan jamak dan qashar sekaligus, tidak jamak sendiri atau qashar sendiri, seperti pelajaran atau video sebelumnya. Yang kedua, ketika menjamak sholat harus dilakukan secara berturut-turut. Jadi kalau kakak melaksanakan sholat maghrib, setelah maghrib itu apa? Isya. Berarti setelah melaksanakan sholat jamak qashar maghrib sekaligus melaksanakan sholat jamak qashar isya. Maaf ya, tadi kalau maghrib itu sholat jamak maghrib dan melaksanakan sholat jamak qashar isya. Yang ketiga, tidak boleh diselingi dengan sholat sunnah ataupun perbuatan yang lain. Jadi ketika melaksanakan sholat jamak dan qashar itu harus langsung runtut gitu. Ketika sudah selesai tidak boleh sholat sunnah, akan tetapi melanjutkan sholat jamak berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari niat sholat jamak qashar. Yang pertama adalah niat jamak qashar duhur dan asar. Bunyinya usolli fardhu zuhri rak'ataini jam'an qashran ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau asar, usolli fardhul asri rak'ataini jam'an qashran ma'muman imaman lillahi ta'ala. Niat sholat jamak qashar maghrib dan isya. Nah, di sini perlu difahami ya, karena qashar itu hanya untuk sholat yang 4 rakaat, jadi maghrib tidak bisa diqashar, tapi masih boleh dijamak, sehingga niatnya sebagaimana berikut. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin jam'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Pasar ulangi. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin jam'an ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Untuk yang isya, usolli fardhul isya'i rak'ataini jam'an qashran ma'muman imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhul isya'i rak'ataini jam'an qashran ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ini ada
satu keterangan yang perlu diketahui juga ya tentang jamak takhir, khusus jamak takhir. Ketika orang mau melaksanakan jamak takhir, diharuskan azm. Azm itu apa? Niat di dalam hati untuk melaksanakan jamak di waktu yang kedua ketika sudah masuk waktu sholat yang pertama. Jadi maksudnya itu bagaimana Pak azm itu? Jadi begini, kalau kalian itu bepergian terus tiba-tiba sudah datang waktu maghrib, dan misalnya kalau misalkan perjalanannya itu tidak memungkinkan berhenti, sehingga kalau misalkan berhenti waktu sholat yang pertama ini habis, maka kalian melaksanakan jamak takhir atau dilakukan di waktu yang kedua. Nah, ketika ingin melakukan jamak di waktu yang kedua atau jamak takhir, kalian itu harus azm di waktu sholat yang pertama, tepatnya ketika awal waktu masuk waktu sholat yang pertama. Kalau misalkan duhur dan asar berarti di waktu duhur. Kalau maghrib dan isya berarti di waktu isya. Di waktu maghrib, maaf. Nah, misalkan sudah waktunya duhur, kalian itu harus niat, misalnya seperti ini. Aku niat jamak takhir duhur dan asar di waktu asar. Udah selesai. Ketika sudah melaksanakan niat atau azm seperti ini, maka kakak sudah bisa melaksanakan jamak takhir. Kalau yang maghrib, misalnya seperti ini. Aku niat jamak takhir maghrib dan isya di waktu isya. Nah, seperti itu. Kalian harus yang namanya azm agar tidak berdosa ketika melaksanakan sholat maghrib di waktu isya atau sholat duhur di waktu asar. Oke, ini sebelum ditutup ada satu pepatah Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kecil hingga ke liang kubur. Jadi kita itu disuruh untuk selalu mencari ilmu sedari kecil ya hingga meninggal dunia. Jadi selama kita hidup, kita itu selalu disuruh untuk selalu belajar. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.